Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Para tengku, ustadz semuanya yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan belajar membaca memaknai kitab Tashilul Muram, hasyiah terhadap kitab Kifayatil Awam. Alhamdulillah sudah di apa ya kemarin sambungannya? Wassalamu ya. Wassalatu wassalamu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini udah kemarin ya. Wassalatu wassalamu karena qauluhu wassalamu. Saya baca dikit dulu ya. Qauluhu wassalamu wa karona bainahu wa bainas salati jaryan 'alal qauli bi karahati ifradi ahadihima minal akhari. Qauluhu wassalam dan wa karona menyertakan ianya musannif, membarengkan ianya musannif bainahu di antaranya salam dan di antara salat. Kenapa? Jarian, karena mengikuti. Karena mengikuti alal qauli atas pendapat yang menyatakan bikarahati ifradi adihima, dengan pendapat yang menyatakan makruh memisahkan salah satu keduanya dari yang lain. Nah, jadi ada juga ulama yang menyatakan nggak makruh memisahkan antara sholat dan salam. Ada yang menyatakan makruh, ini termasuk musannif mengikuti yang menyatakan makruh hingga beliau menggabungkan wassalatu wassalam. Waqala Ibnul Jauzi, berkatalah oleh Ibnul Jauzi, innal jam'a baina sholati wassalam aula. Ini kelihatannya aula, huwal aula. Kalau pakai waw kan jarang di khabar pakai waw ya. Dan berkatalah oleh Ibnul Jauzi, sesungguhnya mengumpulkan di antara sholat dan salam itu lebih utama. Nah itu. Innal jam'a baina sholati wassalami huwal aula. Kelihatannya seperti itu. Berkatalah oleh Ibnul Jauzi, sesungguhnya mengumpulkan antara sholat dan salam itu lebih utama. Walawik tasara ala ahadihima jaza min ghairi karohah. Dan jikalau mau membatasi ianya seseorang di atas salah satu keduanya, niscaya boleh ia min ghairi karohah, dari ketiadaan makruh. Indah. Nah, begitu Ustaz. Ada pandangan lain mungkin kalau ini wow tetap kita adakan, khobar inna enggak ada. Bagaimana Ustaz Sulaiman? Saya cari dulu nih Ustaz. Lagi cari ini belum dapat nih. Di layar Ustaz ini. Di layar. Lanjut dulu dari. Lanjut, siapa yang mau lanjut? Ini kita nggak banyak hari ini, cuma ada beberapa orang, ada 8. Silakan. Jarian ini sebagai apa tuh, Be? Jarian. Jarian. Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlaknya berarti dia lafaznya itu apa? Maf'ul mutlak kemana? Maf'ul min ajlih Ustaz. Oh, ajlih ya. Kan mutlak. Ajlih. Karena mengikuti pendapat yang menyatakan makruh. Aman Ustaz? Kalau aman lanjut Ustaz. Kalau enggak aman tinggal ditanyakan. Assalamualaikum. Aku baru masuk nih. Ya. Tadi salah pencet keluar. Qauluhu. Baca yang mana nih? Ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ala sayyidina. Wa fi itiyanihi bi'ala
isyaratun ila syaddati tamakkuni wa itlaqi sayyidi alaihi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi kulli hadithin qawlu ana sayyidin ana sayyidi. Ustaz. Ya. Ini Ustaz. Ini Ustaz Abdullah. Ustaz Abdullah. Ya, Itu enggak ada wo di apa? Innal jam'a bainas salati wassalami huwa aula. Enggak ada wo kalau di kita aslinya Kifatul Awam. Ala tahqiqil maqam. ya, Itu tadi. ya. Aman berarti. Udah benar. Lanjut. Apa ini? Qaulhu ana sayyidun. Ini juga kelihatannya ada tambahan nih. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Iya. Ana sayyidun waladi Adam di yaumil qiyamah. Yaumil qiyamati wala apa ini? Wala fakhra. Wala fakhra. Wa talafa hal aula dzakarahu fil hadits alladhi lam yudhkar fihi ka haditsil qulu Allahumma salli ala Muhammadin mura'atun lil adabi aw adami dzikrihi fihi mura'atun lil walidi warrajihu minhuma al awalu li anna fihi warrajihu minhuma al awalu li anna fihi imsalal amri wa ziyadati li'anna fihi imsalal amri wa ziyadatan wa hadis ini apa lagi ini wa hadis qauluhu apa nih itu La tusawwiduni. la tusawwiduni fi salatikum batil la tusawwiduni fi salatikum batil wa dhamiru fi sayyidina min jam'il khalqi idh la shakka fi ziyadatihi sallallahu alaihi wasallam ala jami'i hatta al-anbiya'i wal mursalina wal malaikati. Oke, Ustaz. Insyaallah. Wallahu a'lam. Qauluhu ala sayyidina. Wassalatu wassalamu ala sayyidina. Ya, sayyidina. Jadi pakai ala. Qauluhu ala sayyidina wa fi ityanihi bi ala isyaratun ila syiddatit tamakkuni. Sabit dalam mendatangkannya musannif dengan ala. Sabit dalam membawakan oleh musannif dengan kata ala. Isyaratun itu mengisyarah menunjukkan kepada syiddatit tamakkun, kepada sangat kokoh. Sangat kokoh, sangat kokohnya selawat dan salam yang sampai kepada Nabi. Nah, kayak kita duduk atas kuda kan, pakai ala. Nah, jalastu alal kursi. Jadi alal kursi menunjukkan melekatnya kita duduk di atas kursi. Nah, di sini juga wassalatu wassalamu ala menunjukkan bahwa rahman Allah, kesejahteraan dari Allah sangat kuat melekat terhadap Nabi. Nah, ini ala. Wa itlaqus sayyidi alaihi sallallahu alaihi wasallam muwafiqun li hadisi qawlihi. Bermula penggunaan kata sayyid. Itlaq penggunaan. Bermula penggunaan kata sayyid terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang muwafakat ya bagi hadis ucapannya Nabi. Li hadisin qawlihi boleh, li hadisi qawlihi juga boleh kita mudhafilih bagi hadis. Yang mana hadis itu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ana sayyidu waladi Adama yaumal qiyamati wala fakhra. Saya ini pemimpin anak Adam pada hari kiamat dan tidak ada kesombongan. Nah, jadi Nabi sendiri menyatakan beliau sayyid. Makanya salatu wassalamu ala sayyid. Waqtulifa halil aula. Waqtulifa halil aula dzikruhu fil hadis alladhi lam yudhkar fihi. Ka hadis yaqulu Allahumma salli ala Muhammad mura'atan lil adabi au adamu dzikrihi fihi mura'atan lil warid. Dan diikhtilafkan orang
Adakah bermula yang lebih utama itu menyebutkan kata sayyid dalam hadis-hadis yang tidak disebutkan akan dianya kata sayyid dalamnya hadis? Nah, para ulama berbeda pendapat. Yang lebih baik kita menyebutkan sayyid juga ketika bertemu nama Nabi dalam hadis-hadis, artinya ketika kita membaca hadis yang dalam hadis itu tidak ada penyebutan kata sayyid. Apakah lebih baik kita baca atau tidak? Mana contoh hadis yang nggak ada sebutan sayyid? Hadisi qulu, seperti hadis katakan olehmu. Ketika para sahabat bertanya tentang cara berselawat, Nabi menjawab, qulu katakan olehmu, Allahumma sholli ala Muhammadin. Gak ada sayyidina ya. Apa kita tambah apa jangan? Nah itu. Diiktilafkan orang apakah bermula yang lebih baik itu menyebutkan kata sayyid dalam hadis alladzi yang tidak disebutkan akan dianya kata sayyid dalamnya hadis, seperti hadis qulu Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa kita menyebutkan? Mura'atan lil adab, karena menjaga adab. Au adamu dzikrihi, atau itu tidak menyebutkannya sayyid fihi, padanya hadis-hadis yang tidak disebutkan kata sayyid. Kenapa kita tidak menyebutkannya? Mura'atan lil warid, karena menjaga bagi warid sesuai dengan ucapan Nabi. Warrajihu minhuma al-awwalu, bermula yang kuat di antara dua pendapat itu yang pertama. Artinya kita baca aja sayyid. Nah, li'anna fihi imtisal al-amri wa ziyadatan. Nah, kenapa yang kuat pendapat pertama? Artinya kita sebut sayyidi aja. Li'anna fihi, karena dalamnya yang pertama yaitu ketika kita menyebut kata sayyid, imtisal al-amri itu sudah ada melaksanakan perintah. Nabi menyuruh Allahumma shalli ala Muhammad, kita membaca Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Yang Nabi suruh semuanya kita lakukan. Karena dalamnya yang pertama, yaitu itu melaksanakan perintah, wa ziyadatan, dan ada tambahan lagi. Nah, walaupun ada yang menyatakan tambahan itu bid'ah, tapi di sini enggak dianggap bid'ah. Wa hadisu qaulihi la tusawwiduni fi sholatikum batilun. Bermula hadis ucapannya Nabi. Atau apa ucapan Nabi? La tusawwiduni fi sholatikum, janganlah engkau mengsayyidkan aku dalam salat kamu, itu batil. Hadis mungkar, hadis palsu. Wad-dhamiru fi sayyidina li jami'il khalqi, bermula dhamir pada sayyidina, maksudnya dhamirna ini itu kembali bagi semua makhluk. Wassalatu wassalamu ala sayyidina, di atas pimpinan kami makhluk. Nah, kenapa maksudnya makhluk bukan hanya manusia? Idza syakka fi siyadatihi, karena tidak diragukan lagi pada kepemimpinannya Nabi sallallahu alaihi wasallam alal jami', di atas semua makhluk, hattal anbiya wal mursalin wal malaikati, hingga terhadap semua para nabi, para rasul, dan para malaikat. Itu Ustaz. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Aman Ustaz. Guru, kalau masalah sholat dan sholawat dan salam itu, kemarin pernah tak dengar di Mukhtarul Ahadis itu, kalau kita tidak sebut salam itu katanya ketahan sholawat kita gitu. Enggak, ada dua pendapat tadi kan. Kalau menurut Ibnul Jauzi, kita memisahkan juga enggak makruh. Alaihi salam kita menyebutkan boleh, atau alaihi afdhalus sholati wa taslim, lebih utama kan. Nah, tapi kita pisahkan juga boleh, enggak makruh. Ada dua tharikat para ulama, ada yang memakruhkan memisahkan, ada yang tidak. Ya. Apalagi dalam ayat itu, dalam menafsirkan ayat itu ada khilaf, wasallimu taslima, ada yang menyatakan bacakan salam, ada yang Nabi memerintahkan bukan membacakan salam, tapi tunduk maksudnya. Tunduk kepada Nabi. Makanya Allah enggak bersalam kepada Nabi, karena Allah enggak tunduk kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusallun kan. Malaikat Allah cuma berselawat doang kepada Nabi, enggak bersalam. Yang bersalam kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Jadi kita yang bersalam, artinya kita yang diperintahkan oleh Allah untuk tunduk kepada Nabi, bukan membacakan salam. Ada yang menafsirkan seperti itu. Buktinya Allah sendiri enggak taslim kepada
Nabi. Jadi taslim itu diartikan taslim sebagai salam, kata para ulama ya. Wasallimu salama. Jadi taslim itu ditakwil jadi salama, membacakan salam. Kalau taslim itu sendiri artinya tunduk. Nah. Penuh dengan khilaf, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Siapa Ustaz? Ustaz Ridwan. Irwan. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu Muhammadin yasihhu fi awjahil i'rabi. Awjahil i'rabi salasati warrajihu minha min haisul i'rabi min haisul i'rabil jarri badalan aw badalan aw atfin aw atfu bayanin aw atfa bayanin li'annahu la yuhawwiju ila taqdiri bi khilafin nasabi war raf'i wa min haisul ma'na ar-raf'u li ajli ayyakuna al-ismu marfu'an di sini tulisan. Ya, marfu'an yang benar. Enggak apa-apa, salah titik dikit biasa. Kama al-musamma marfu'ur rutbati qala Syekhul Malawi wa qad istimbata ba'dul ulama'i min hadzal ismi syarifi iddatur rasuli wa hiya 300 wa arba'ata asyara rasulan faqala fihi salasumi'atin wa idza basatta kalla minha qulta qawluhu mimu iddatuha bihasabil jamili tis'una wa yatahassalu minha mi'atani wa sab'una wa fihi ha'un wa idza basattaha qulta ha wa iddatuha bima dzakara tis'ata wa fihi dalun wa idza basattaha qulta dalun wa iddatuha bidzalika khamsat bidzalika wa khamsatu wa salasuna fal jumlatu salasami'atin wa arba'ata asyara intaha wa ila hadha asyara ba'duhum biqaulihi. Oke, Ustaz. Masyaallah. Qauluhu Muhammadun. Ya, jadi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, Muhammadan, Muhammadun. Nah, boleh 3. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, Muhammadan, Muhammadun. Qauluhu Muhammadun bermula ucapan syarih Muhammadun. Awjuhul i'rabi Yasihu fihi aujuhul i'rabi salasati. Sah padanya ucapan atau padanya kata Muhammadun oleh cara-cara i'rab yang 3. Boleh 3 i'rabnya. Boleh Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Warrajihu minha min haisul i'rabu al-jarru. Bermula pendapat yang kuat darinya wajah-wajah i'rab, darinya cara-cara i'rab, darinya 3 cara i'rab. Bermula yang rajih darinya 3 cara i'rab, min haisul i'rabu dari segi i'rab itu jar. Ya. Yang paling kuat di segi nahwu maksudnya. Ya kan? Itu kita baca jar. Kalau baca jar untuk apa? Badalan au atfa bayanin, sebagai badal atau ataf bayan. Kita badal kepada sayyidina. Siapa sayyidina? Muhammadin. Ya, badal atau ataf bayan kan? Karena ataf bayan dan badal itu sama aja. Kenapa itu yang lebih bagus, yang lebih kuat di segi i'rab? Li'annahu la yahuju ila takdirin. Karena sesungguhnya jar tidak membutuhkan ianya jar kepada takdir. Kalau kita jar langsung kan kita badal atau ataf bayan, nggak ada takdir. Jadi nggak ada takdir didahulukan daripada takdir. Kayak zahir didahulukan daripada ta'wil.
Bi khilafin nasbi war raf'i, dengan sebalik kita baca nasab atau rafa. Kalau kita baca nasab harus kita takdirkan fi'il. Kalau kita baca rafa kita takdirkan mubtada. Siapa dia junjungan kami? Huwa sayyiduna, huwa Muhammadun. Ya. Kalau kita baca Muhammadan, kita takdirkan a'ni Muhammadan. Kepada junjungan kami aku maksud akan Muhammad. Jadi dengan sebalik nasab dan rafa. Nasab kita takdirkan fi'il bersama fa'il di mana Muhammadan jadi maf'ul. Kalau rafa berarti dia jadi khobar. Kita takdirkan mubtada yang mahdhuf. Itu di segi i'rab. Wa min haisul makna ar-raf'u, dan dari segi makna itu rafa. Bermula yang paling utama atau yang kuat di segi makna, tadi di segi i'rab. Warrajih min haisul makna, yang kuat dari segi makna itu rafa. Kita baca Muhammadun, rafa tinggi untuk menunjukkan ketinggian Nabi, itu maksudnya. Li ajli ayyakunal ismu marfu'an kama annal musamma marfu'ur rutbah. Karena bahwa adalah nama itu marfu', sebagaimana bahwa sungguh musamma itu terangkat derajat. Kita baca Muhammadun, marfu' namanya, musamma hakikat Nabi juga derajatnya memang tinggi. Udah cocok tuh. Namanya tinggi, musamma atau hakikat Nabi juga tinggi. Nah, ini udah titik di sini kan tentang i'rab. Oleh Syekhul Malawi, berkata oleh Syekh Malawi, ini dalam kitab, mungkin dalam kitab mantek, Syekh Malawi ini punya kitab mantek, Soban. Wa qadis tambata ba'dul ulama'i min hadzal ismi syarifi iddatar rusul. Dan sungguh mengistimbat oleh sebahagian ulama dari ini nama yang mulia, yaitu dari nama Muhammad, iddatar rusul, akan jumlah para rasul. Nah, sebagian ulama mengistimbat dari nama Nabi Muhammad menunjukkan kepada jumlah para rasul semuanya yang diutus oleh Allah. Wahya dianya iddatur rusul itu salasu mi'atin wa arba'ata asyara. Itu 314 rasul. Nah, sebenarnya jumlah rasul ini khilaf ya. Ada 313, 314, 315. Ada 3 riwayat. Cuma menurut sebahagian ulama berdasarkan nama Nabi Muhammad menunjukkan rasul 314. Faqala, maka berkata ya ba'dul ulama, fihi salasu mimatin, dalamnya nama Nabi Muhammad itu ada 3 mim. Wa iza basatta kullan minha qulta mim. Nih qauluhu kayaknya nggak ada karena di bawah nanti nggak ada qauluhu semua. Nah, di dalamnya Muhammad itu ada 3 mim. Apabila engkau buka akan tiap-tiap daripadanya 3 mim, qulta, niscaya engkau berkata. Bagaimana engkau kata mim? Muhammad ada 3 mim. Ketiga-tiganya kita buka jadi mim. Ada mim, ada ya, ada mim. Nah, jadi mim ini nilainya berapa, ya berapa, mim yang ketiga nilainya berapa, semuanya dikumpulkan. Jadilah nanti 314. Wa iddatuha bihisabil jumali, dan bermula hitungannya mim dengan dan bermula jumlahnya mim, jumlah angka mim, bihisabil jumal, dengan perhitungan sistem jumlah itu tis'un 90. Jadi angka mim ini kalau dibuka ini nilainya 90. Jadi 3 mim 90 kali 3 270. Nah, tinggal nilai H nanti berapa? Nilai dal berapa? Jadilah 314. Fatahassalu minha mi'atani. Maka hasillah darinya mim, darinya 3 mim, mi'atani wa sab'un, oleh 270. Karena 1 mim nilainya 90, dalam kata Nabi Muhammad ada 3 mim, 90 kali 3 270. Kemudian tambah nilainya jadi 290. Maka hasillah darinya mim oleh 290. Wa fihi haun, dan dalamnya nama Nabi Muhammad itu ada ha. Wa iza basattaha, apabila engkau hak buka akan dianya hak, qulta, niscaya engkau berkata ha. Jadi ada matnya. Wa iddatuha, dan bermula hitungannya ha, bima dzukira, dengan ma yang disebutkan akan dianya ma, yaitu bihisabil jumal, itu tis'atun 9. Ha nilainya 9. 299. Wa fihi dalun, dalam kata Nabi Muhammad ada dal. Wa iza basattaha qulta, dan bila engkau buka akannya dal, niscaya engkau berkata.
Dal panjang kan? Wa iddatuha dan bermula hitungannya dal. Dengan demikian hitungan jumal itu khamsatun wa salasuna 35. 35. Fal jumlah maka bermula jumlah semua itu salasumi'atin wa arba'ata asyara 314. Wa ila hadza asyara ba'du biqauli dan kepada ini hitungan semua mengisyarah oleh sebahagian mereka dengan ucapannya sebahagian in syi'ta iddata rusulin kulliha jam'a. Jika engkau kepengen akan jumlah rasul, akan hitungan rasul, seluruhnya rasul, semuanya rasul, Muhammadun Sayyidul Kaunaini. Ya. Mana jawabannya? In syi'ta, jika engkau mau akan menghitung rasul, seluruhnya rasul, jam'a. Nggak ada jawab ini nih. Muhammadun gimana? Khut di bawahnya. Maka bermula Muhammad. Nah, ini mungkin kita tambah hafal di sini. In syi'ta indata rusulin kulluha jam'a. Kalau nggak muat lagi ini. Fa Muhammadun ya. Maka bermula Muhammad. Siapa Muhammad? Sayyidul Kaunaini. Pemimpinnya dua alam. Man, siapa Nabi Muhammad? Orang Fadula yang lebih iya. Khuz, ambil olehmu. Jadi nggak boleh khuz jadi jawab ini. Kalau fi'il amar jawab harus pakai fa. Khuz, takdir ya. Khuz lafdha mim. Ya, boleh juga ini. Ini jadi jawab, cuma ditakdirkan. Jika engkau mau akan jumlah para rasul, seluruhnya rasul, lengkap, jam'an. Nah, rasul. Muhammadin, rada aneh nih. Susah mengartikan, bukan aneh. Bermula Muhammad, siapa Muhammad? Junjungan, pemimpin dua alam, itulah orang Fadula yang lebih iya. Khuz, ambil olehmu akan lafat mim salasan. Ambil olehmu akan lafat mim yang tiga. Ambil olehmu akan lafat mim yang tiga. Summaha, kemudian lafat ha. Wakadadal, kemudian juga dal. Tajid adadan lil mursalina ala. Ini engkau mendapati akan jumlah bagi para rasul. Ala. Yang tinggi iya. Gimana Ustaz? Begitulah syair. Jadi batal nahu kita gara-gara syair. Nah. Gitu Ustaz. Titik kembali ke Ustaz. Arti kita paham walaupun nggak paham I'rab. Ambillah lafat mim 3. Maksudnya 3 mim yang ada dalam Muhammad. Kemudian lafat ha juga, kemudian lafat dal juga. Nah, di dalam huruf mim, ha, dal itu engkau akan mendapati jumlah para rasul. Begitu. Bismillah. Untuk hitungan tuh guru, untuk cocok-cocokan aja guru ya. Ada rumusnya Ustaz. Itu hitungan Romawi itu sudah diberikan nilainya. Alif berapa, ba berapa, ta berapa, semua ada. Nama Ustaz misalkan Ridwan ya. Ustaz bisa lihat itu nilai angkanya berapa, ra berapa, dot berapa, waw, alif, dan nun. Nanti Ustaz hitung. Nah, kan? Itu ilmu para dukun sebenarnya. Tapi para ulama tidak menggunakan untuk perdukunan. Untuk menyingkat aja simbol ya. Untuk memudahkan mengingat nama-nama atau tahun lahir, tahun wafat para ulama biasa. Digunakan huruf-huruf seperti ini. Cuma para dukun menggunakannya untuk mencocokkan nama pasangan biasanya. Dilihat, ya kan? Suami namanya apa? Istri namanya apa? Dikumpulkan hurufnya. Kalau dibagi nanti ganjil, nah ini nggak cocok nih. Pasangannya berantakan. Tapi kalau dibagi dua genap, cocok gitu biasanya. Boleh itu guru. Nggak boleh. Nggak boleh. Cuma para ulama menggunakannya untuk singkatan, simbol kan. Dukun menggunakannya ke jalan yang salah. Nah, itu yang nggak bolehnya. Ilmu cocok lagi Ustaz. Bahaya itu nanti kalau ngitung-ngitung semua dihitung. Iya. Tapi di sini nggak apa-apa untuk singkat aja kan.
Terus singkatan kayak kitab Yana sebelumnya kan ada tuh. Tentang ada 2 bait syair untuk memudahkan kita mengingat tahun lahir Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik dan seterusnya kan. Tahun wafat. Nah, itu. Tapi Berarti kita ini sama harus ya, gimana? sama ya dengan yang menghitung-hitung hari itu ya. Ya. Itu ada pembahasan khusus ini. Nggak ada ajarannya. Ada hari baik, hari buruk. Semua hari baik kan? Ya. Yang paling baik lagi hari Jumat. Ya. Jadi ini Ustaz Sulaiman. Kurang tidur apa gimana Ustaz Sulaiman? Nah, di sini mendung gini-ginian apa gini-gini. Mendung terus. Coba kita Pak kalau nggak apa. Bikin mau. Kopi dulu Tengku Sulaiman. Oh iya, belum kena kopi nih mungkin tidur-tidur. Kemarin ini Ustaz, kalau Ustaz pengen apa tadi Ustaz Irwan ya? Ya. Tentang hari baik, hari buruk ya. Ustaz buka nanti kitab Bughiyah Mustarsyidin halaman 206. Ini bunyinya begini. Idza sa'ala rajulun akhara, apabila seorang laki-laki bertanya kepada yang lain kan, hal lailata kadza au yauma kadza yasluhu lil akad au naqlah. Apakah hari itu atau hari bulan bagus untuk akad nikah? Kan sering itu di masyarakat kan? Ya. Hari yang baik untuk nikah, hari bulan naik, bulan turun segala macam kan? Kata di sini fala yuhtaju ilal jawab, enggak perlu dijawab Ustaz. Fala yuhtaju ila jawabin li anna syari'a naha an i'tikadi dzalik. Enggak perlu dijawab karena agama melarang dari mempercayai demikian wa zajara anhu zajran balighan. Dan bahkan agama mengancam, mencela. Ya, fala ibrata bima yaf'alu. Bahkan enggak ada hitungan dengan orang yang mempraktekkan. Itu tugasnya ahli nujum biasanya ya. Kayak apa namanya itu? Yang Capricorn, apa namanya itu? Zodiak. Itu Ustaz. Itu pas banget baru saya baca kemarin. Ya, Bughiyah Mustarsyidin di luar. Lanjut Ustaz. Qauluhu. Mustari. Kalau di Jawa itu mungkin dalam kitab Primbon Ustaz. Bagian hari-hari baik, bagian apa namanya kayak peta-peta itu Ustaz ya. Kayak raja ya. Kalau di Aceh ada juga namanya kitab Tajul Muluk. Mahkota Raja. Kemudian dalam kitab Bughiyah juga mengatakan kan tentang kitab apa namanya? Bukan tentang Awariful Ma'arif ya. Kitab apa itu yang banyak yang aneh-aneh? Samsul Ma'arif mungkin. Iya, itu dalam kitab Bughiyah saya membaca beliau mengingatkan hati-hati itu ada beberapa sihir katanya. Dalam kitab itu. Ustaz Irwan hafal tuh. Masya Allah. Yang santet. Lanjut. Qauluhu. Ustaz Safwan. Nggih, Kiai. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu afdhalul ibadi. Ini ada Ai mukanya. bitafdili minallahi ta'ala. Muka. Bisababil Kamera Biar- on cam. Biar kita lagi kenal. Yai. Baru bangun ya. Lanjut. Puan. La bisababil mazaya. Idzal
idzal maziyatu la taqtadil afdaliyatu fa in qulta lam iktasar 'ala al-ibadi ma'a anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam afdalu min jami'il khalqi qulta iktasara 'ala dzalika li'annahu yalzimu min tafdilihi alaihim tafdilihi ala ghairihim li'annahum afdalu minhu. Itu ya. Ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Sayyidina Muhammadun. Afdalul ibadi ya. Kita baca afdalul ibadi aja kalau kita baca Muhammadun. Siapa Nabi Muhammad ini? Afdalul ibad. Hamba yang paling utama. Nah. Qauluhu afdalul ibad, yang paling utama dari segala hamba. Kenapa Nabi bisa utama? Bitafdilin minallahi ta'ala. Dengan sebab dilebihkan atau diutamakan dari Allah Subhanahu wa taala. Fafaddalna ba'dahum ala ba'din kan? Allah melebihkan Nabi jadinya lebih. La bisababil mazaya, bukan dengan sebab mazaya. Mazaya fadilah. Nabi menjadi lebih utama bukan dengan sebab banyak fadilah. La bisababil mazaya. Mazaya jamak dari maziyah. Jadi mazaya itu apa namanya? Sifatul hasanah allati tumayyidu syai'an ghairi. Sifat-sifat baik yang membedakan sesuatu dari yang lain. Nah, kenapa Nabi lebih dengan sebab dilebihkan oleh Allah bukan karena memiliki banyak kelebihan? Walaupun Nabi benar memiliki banyak kelebihan. Idzil maziyatu la taqtadil afdaliyata. Karena maziyah, kelebihan-kelebihan tidak menghendaki ia akan utama. Maksudnya begini, kalau seseorang memiliki kelebihan, namanya fadil aja. Orang yang memiliki kelebihan namanya lebih fadil. Tidak menunjukkan kepada afdal. Fadil, 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 fadil. Tapi Nabi yang afdal di antara yang fadil. Karena ditafdilkan oleh Allah. Nah. Fa'inkulta, maka jika engkau bertanya, lima iktasara alal ibad. 5. Istifham, kenapa membatasi ianya musannif di atas ibad? Artinya kenapa musannif menyatakan afdalul ibad? Nabi itu yang paling utama dari hamba. Kenapa enggak afdalul khalqi gitu? Nah. 5 iktasara, kenapa membatasi ianya musannif di atas ibad? Afdalul ibad. Ma'a anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam afdalu min jami'il khalqi. Bersama bahwa sungguh Nabi alaihi salatu wasallam itu lebih utama dari semua makhluk. Mestinya afdalul khalqi aja. Qultu, aku berkata, bila engkau bertanya begitu, aku menjawab, iktasara ala dzalik li'annahu yalzamu min tafdilihi alaihim tafdiluhu ala ghairihi. Membatasi yang musannif di atas demikian yaitu menyatakan afdalul ibad doang. Karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu lazim dari lebihnya Nabi di atas mereka hamba, itu lebihnya Nabi di atas selain hamba. Kalau Nabi lebih utama dari segala hamba, tentunya hamba itu lebih mulia dari batu, gunung, segala macam kan? Berarti kalau Nabi lebih utama dari hamba Allah, berarti lebih utama dari makhluk yang lain, udah dengan sendirinya. Karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu lazim dari lebihnya Nabi di atas mereka ibad, lebihnya Nabi di atas selain mereka ibad. Li'annahum, karena mereka ibad itu afdalu, lebih utama minhu dari makhluk. Makhluk yang bukan ibad. Itu Ustaz. Gimana Ustaz Safwan? Ada yang perlu diingat? Kalau 5 ini istifham jadi
Ya. Ma istifham kalau masuk huruf jar kan tiangnya hilang Ustaz. Maza misalnya kan. Jadi 5. 5 kecuali ada za di depan. Kalau ada za tetap 5 za tetap. Tapi kalau ma doang, ini alifnya ini jadi enggak ke atas lagi nih. Ke bawah. Amma yatasaalun. Amma mimnya ke bawah. Ma istifham asalnya ada alifnya di depan. Tapi begitu dimasuki oleh huruf jar, alifnya hilang. Jadi nggak boleh kita baca lam ini ya. Salah arti kan. Nah, ini dari siaknya kita paham, mesti 5. Kenapa? 5 tasor. Kalau lam aktasir ya. Jadi aktasir ini, fi'il mudhari' ke-13 ya. Tidak aku batasi, nggak cocok. Tengku Yusri apa kabar? Sehat? Baca Ustaz Yusri. Qauluhu wa ala alihi sampai ihtidak di sini. Siapa mau baca? Ustaz Yusri nggak dengar. Saya tunggu ya. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa ala alihi wal muradu bi alihi ummatul ijabati ay kullu mu'minin walau asiyan. Qauluhu wa ashabihi wa dzukira al ashabu ba'dal ali wa dzikrul ashabi ba'dal ali nau'u isnadin min dzikril khasi ba'dal ami tanbihan ala syartihim wa quddimal alu alal ashabi bi anna salata alal ali bin nasi wa alal ashabi bil qiyasi wan nasu muqaddamun alal qiyasi. Qauluhu ulil bahjati ay zawil hasani. Qauluhu warrasyadi ayil ihtidai. Oke Ustaz. Qauluhu wa ala alihi. Dan selawat dan salam kepada keluarganya Nabi. Wal muradu bi alihi ummatul ijabati. Bermula yang dimaksud dengan al di sini pada makam doa yaitu umat ijabah, umat Islam semuanya yang menerima dakwah Nabi ay kullu mu'minin walau asian. Artinya setiap orang yang beriman sekalipun ada ia itu yang maksiat. Jadi umat ijabah itu kullu mu'minin walau asian. Qauluhu ashabihi wa ala alihi wa ashabihi. Nah. Wa dzikrul ashabi ba'dal ali nau'u itnabin. Bermula menyebutkan ashab sesudah al itu semacam itnab. Nah, semacam itnab min dzikril khasi dari menyebutkan khas sesudah al. Jadi begini, wa ala alihi kalau beliau mengartikan ali di sini semua umat ijabah, semua orang beriman masuk dalam ali. Apa pentingnya menyebutkan ashabi? Kan bukankah semua ashabi sudah masuk ke dalam al kalau arti al umat ijabah? Makanya beliau menyatakan wa dzikrul ashab, bermula menyebutkan kata ashab sesudah al itu itnab. Arti itnab itu satu uslub kalam menyebutkan kalimat lebih dari yang diperlukan. Yang semestinya nggak perlu tapi ditambah. Nggak apa-apa juga kan. Nah, artinya menyebutkan sesuatu lebih dari kebutuhan namanya itnab. Nah ini dia. Karena dalam al, semua sahabat sudah masuk ke dalam al. Kalau al artinya umat ijabah, ashab nggak disebut nggak apa-apa, tapi disebut juga lagi. Nah, makanya disebut itnab. Nah, itnab berkenaan dengan menyebutkan khas ba'dal am. Jadi ashab ini lebih khas daripada al kalau di sini. Nah, tapi kalau di sini kita artikan al cuma keluarga Nabi khusus, beberapa orang, berarti al ini yang khas, ashab yang umum. Karena ada juga yang ashab yang bukan al. Nah, di dalam al memang sekaligus ashab. Ada juga sahabat Nabi yang bukan al Nabi.
Nah, sebaliknya justru al yang khusus, ashab yang umum. Tapi di sini karena al maksudnya umat ijabah, berarti al umum, ashab yang khusus. Mani jitama'a kan? Wara'an Nabi. Wamata mu'minan. Tambihan, kenapa beliau menyebutkan ashab? Tanbihan untuk menunjukkan kepada kemuliaan mereka. Nah, disebutkan secara khusus ashab walaupun masuk dalam al untuk menunjukkan kemuliaan mereka. Disebutkan spesial kan dalam mukadimah ceramah itu biasanya karena dimuliakan. Yang saya muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat. Nah, itu secara umum ya. Kemudian kita sebutkan nama khusus. Wabil khusus Ustadz Dzulkarnain. Nah, itu kan untuk menunjukkan memuliakan. Dikril khas ba'dal am tambihan. Jadi tambihan alasan dikrul khas ini atau alasan itnam untuk menunjukkan kepada memuliakan atau kemuliaan, memuliakan mereka. Wa quddimal alu alal ashabi, dan didahulukan kata al di atas ashab, wa ala alihi wa ashabihi, di anna sholata, karena sholawat kepada al itu bin nas, sebut dengan nas, ada dalil dari Nabi ya. Qul Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa alal ashab, karena selawat di atas sahabat itu bil qiyasi, dengan cara dikias. Wa nasu muqaddamun alal qiyas. Nas itu didahulukan di atas qiyas. Qaulu ulil bahjah artinya zawil hasani, yang mempunyai kebagusan. War rasyadi ayil ihtida, yang terpetunjuk. Ya, jadi di sini kita ulang. Wassalatu wassalamu, bermula sholah, bermula rahmat dan sejahtera itu di atas junjungan kita Nabi Muhammad. Dianya Nabi Muhammad itu yang paling utamanya hamba Allah. Selawat dan salam kepada keluarga Nabi, sahabat Nabi, ulil bahjah, yang mempunyai kebagusan semuanya, warasyadi, lagi yang terpetunjuk. Yang memiliki atau yang terpetunjuk ya. Pemilik kemuliaan. Nah, pemilik kemuliaan, pemilik hidayah. Gimana Ustaz? Cocok nggak seperti itu artinya? Nah ini. Sudah selesai. Ya, begitu Ustaz. Kembali ke Ustaz. Al-ihtida itu apa tadi? Al-ihtida. Mendapatkan petunjuk. Hadaituhu fahtada. Jama'atul ibila fajtama'a. Mutawa'ah Ustaz. Mendapatkan petunjuk atau terpetunjuk. Bukan, maksudnya Ali itu lebih tinggi ya dengan sahabat di sini ya. Makanya didulukan Ali. Nah, di sini beliau tidak mengatakan lebih tinggi, walaupun ada ulama lain menyatakan tentunya sahabat keluarga Nabi tidak bisa dibandingkan dengan yang lain kan. Apalagi ada sahabat keluarga-keluarga yang ada dalil khusus kayak Sayyidina Fatimah misalkan. Beliau menyatakan Fatimah itu bid'atun minni, kata Nabi kan. Fatimah itu bahagian dari diriku, kan nggak bisa dibandingkan darah daging Nabi. Jadi walaupun ada juga ulama yang melebihkan sahabat daripada al, ada. Di sini alasan didahulukan al bukan karena tinggi segala macam. Karena dalil tentang anjuran berselawat kepada al itu jelas, ada nasnya, ada hadisnya. Nah, adapun berselawat kepada sahabat justru nggak boleh, hanya boleh dengan jalan tabaiyah, diikut. Kita nggak boleh Allahumma sholli ala Abu Bakar misalkan. Atau Abu Bakar sallallahu alaihi, nggak boleh kan? Nah, boleh dengan cara tabaiyah, berselawat kepada Nabi dulu, al baru kita masukkan sahabat boleh. Atau berselawat kepada para sahabat, dalilnya kias, dikiaskan kepada al. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Nabina Muhammad wa alihi wa ashabihi, boleh ya? Kita tambahkan ashabi. Nggak boleh langsung. Nggak ada dalilnya.
Nah, ini bid'ah Mungkin ini. maksudnya bukan berselawat. Sebenarnya ini bid'ah berselawat kepada sahabat, tapi para ulama mengkiaskan ya. Nah, jadi ada bid'ah yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang kita juga kurang paham ini. Kenapa dikias-kiaskan? Nah, kenapa kita tidak mencukupkan dengan nas Nabi? Nabi menyatakan berselawatlah kepada aku dan kepada keluarga aku. Kenapa kita memasukkan orang lain dalam selawat? Nah, saya juga nggak tahu itu. Para ulama tentunya punya alasan ya. Apa Ustaz Sulaiman alasannya? Keutamaan mereka itu Ustaz, lebih daripada sahabat, daripada al. Ya, walaupun utama itu kan tidak menunjukkan berarti semua yang disebutkan kepada keluarga harus ditetapkan juga kepada orang lain. Walaupun bisa saja kan keluarga memiliki hak khusus. Misalkan firman Allah, la as'alukum alaihi minal apa? Aku tidak minta upah ya. Illa mawaddatan fil qurba kan. Nah, mungkin Nabi pengen mengkhususkan keluarga beliau dengan beberapa hal. Kenapa di segi menerima zakat nggak dikiaskan misalkan? Misal ya, keluarga Nabi nggak boleh menerima zakat. Para sahabat yang lain boleh kan menerima zakat? Nah, Itu tergantung kepada apa zatnya, bukan kepada kelebihannya kan. Nggak bisa dikiaskan pada ulama sahabat. enggak, maksudnya dalam salawat dikiaskan biar masuk, dalam zakat nggak dikiaskan. Sahabat Nabi boleh menerima zakat, keluarga Nabi nggak boleh menerima zakat. Ya nggak apa-apa, bebas sebenarnya. Artinya Mungkin ini ini pemahaman, walaupun ada pemahaman yang berbeda kan. Artinya sepintas di sini seperti itu. kelebihan sahabat itu kan dari zatiahnya aja, apa atau keluar apa al Nabi kan dari zatiahnya saja. Tapi kalau sahabat ini kan bukan dari zatiahnya kelebihannya. Enggak, kita nggak boleh menyatakan kelebihan keluarga zat. Ya memang secara zat lebih. Kan para keluarga Nabi juga alim-alim, Ustaz. Zatnya mulia. Dan ilmunya juga nggak tanggung-tanggung, Ustaz. Para keluarga Nabi kan. Hai, didikan Nabi juga. Nah, kayak misalkan kata Nabi, Al-Hasan wal Husain, Sayyida Syababil Jannah. Dua pemimpin pemuda surga. Kenapa bisa beliau jadi dua pemimpin? Tentunya karena memiliki keutamaan, bukan hanya di segi zatiahnya. Tentu ada fadilah yang lain. Ya. Allah alam bisawahil marji wal ma'ad. Ini titik dulu sana. Udah titik di sini karena besok udah lain nih judulnya. Fayaqulul amdil fakiru udah mulai masuk ke dalam isi. Begitulah Ustadz yang mulia semuanya.